Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 134. Rupanya Suryakusuma puas dengan omongannya sendiri. Karena tiap-tiap katanya ternyata menikam ulu hati ketujuh raja muda tersebut. Pikirnya senang, dia kutikamnya dahulu hatinya, baru kucabuti nyawanya seorang demi seorang. Memikir demikian, ia jadi bersemangat. Katanya nyaring, himpunan Sangkuriang sebenarnya bukan suatu himpunan dengan nama kosong. Di dalamnya banyak terhimpun pendekar-pendekar sakti manusia pilihan seluruh bumi Jawa Barat. Tapi sayang seribu sayang. Kalian saling membunuh, sehingga lambat laun kekuatan kalian jadi berkurang. Perhatian kalian lebih terpusat pada persaingan itu daripada menghadapi musuh yang datang dari luar. Inilah suatu anugerah Tuhan, sebaliknya merupakan malapetaka kalian. Coba andai kata tadi kalian tidak saling labrak, masakan aku dapat merobohkan kalian dengan sekali pukul? Biarpun aku mempunyai kepandaian setinggi langit, betapa mungkin dapat melawan kalian? Hahaha, sungguh tidak terduga. Himpunan Sangkuriang yang dahulu pernah menggoncangkan jagat, sekarang terpaksa gulung tikar macam begini. Hai, Bagus Boang. Sayang kau sudah mampus. Ingin aku melihat tampangmu, betapa aku akhirnya dapat membasmi jerih payahmu pada hari ini. Mendengar kata-kata Suryakusuma dan menghadapi bahaya kemusnahan, dalam hati ketujuh raja muda itu terbersit rasa sesal luar biasa besarnya. Sekarang tersadarlah mereka apa akibat percekcokan yang berlarut-larut semata-mata memperebutkan kedudukan seorang pemimpin besar. Andai kata tak pernah terjadi suatu perselisihan, andai kata mereka tetap bersatu padu musuh yang datang dari luar pasti diketahui sebelumnya sempat bergerak. Tatang Sontani, seru Otong Surawijaya dengan sekonyong-konyong. Aku Otong Surawijaya pantas mampus tak berkubur. Aku Otong Surawijaya selalu menjadi pokok pangkal runcingnya perselisihan. Meskipun kau sendiri tidak bebas dari suatu kesalahan, tapi bila mana engkau menjadi pemimpin besar kami, jauh lebih baik daripada berakhir dengan suatu kehancuran dan suatu kemusnahan terkutuk ini. Ya, engkau pantas menjadi pembina kami. Aku Otong Surawijaya pantas mampus tak berkubur. Otong Surawijaya, sahut Tatang Sontani, dengan tersenyum pahit. Aku mempunyai kepandaian apa sampai berani menjadi pembina himpunan Sangkuriang? Bencana ini memang kita semua yang bertanggung jawab. Inilah kesalahan terkutuk sampai membuat himpunan Sangkuriang jadi runyam tak keruan macamnya. Sebentar lagi kita mampus dengan berbareng. Apakah kita masih mempunyai muka untuk menghadap Gusti Ratu Bagus Boang di alam baka sana? Sekarang kau baru menyesal, bukan? Ejek Suryakusuma. Aku Suryakusuma menyesal juga. Kentutmu, maki Otong Surawijaya. Kau tahu apa tentang diriku, bentak Suryakusuma. Sebelum kau kenal Bagus Boang, aku sudah mengenalnya lebih dahulu. Tak apalah, kalian bakal mampus. Biarlah ku jelaskan siapa sebenarnya diriku ini. Dengan begitu kalian akan mampus dengan mata merem. Kentutmu. Siapa kesudian mendengarkan mulutmu yang busuk? Bagus. Nah, dengarkan dulu ceritaku ini. Kau nanti orang pertama yang bakal kusembelih dengan tanganku sendiri, kata Suryakusuma. Lalu tertawa gelak. Setelah itu melanjutkan, Bagus Boang adalah kakakku. Kami berdua selalu runtang-runtung. Di mana dia berada, selalu aku di sampingnya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa. Peristiwa terkutuk. Dia mencintai seorang wanita yang paling cantik di jagat ini. Namanya, Ratna Permanasari. Itulah salahnya. Kentutmu. Apakah salahnya seorang laki-laki mencintai seorang wanita? Potong Otong Surawijaya si berangasan. Salahnya kenapa dia mencintai Ratna Permanasari? Salahnya pula kenapa Ratna Permanasari membalas cintanya? Salahnya, kenapa Ratna Permanasari tidak membalas cintaku? Ujar Suryakusuma. Dan mendengar ujarnya, Otong Surawijaya mendongkol berbareng geli. Dampratnya, mereka berdua saling mencintai. Di manakah letak kesalahannya? Kaulah babi kudisen yang tak tahu diri. Didamprat demikian, meluaplah amarah Suryakusuma. Sekali melesat ia mendepak pantat Otong Surawijaya sampai pendekar berangasan itu terguling-guling. Kau tahu apa tentang dia? Bentak Suryakusuma dengan mata beringas. Dialah wanita paling cantik yang pernah kulihat. Dan wanita secantik dia, masakan pantas mencintai Bagus Boang. Kenapa tidak kepadaku? Mengapa?
Mengapa? Tubuh Otong Surawijaya masih bergulungan. Meskipun demikian, mulutnya yang jahil menyahut juga. Karena tampangmu seperti kentut? Siapakah bilang tampangku seperti kentut? Masakan kentut seperti tampangku? Iya, malahan seperti kentut babi. Mendengar mulut jahil Otong Surawijaya, dada Suryakusuma seperti hendak meledak. Mukanya merah padam. Sewaktu hendak melesat menghajar pendekar mulut jahil itu, terdengar suara Tatang Sontani. Teruskan. Kisahmu sangat menarik. Aku akan mati merem. Dan tak perlu menjadi setan untuk menuntut dendam. Tatang Sontani lebih dapat menggunakan pikiran daripada Otong Surawijaya. Ia cerdik pula. Mendengar ucapan-ucapan Suryakusuma dengan cepat ia bisa menarik kesimpulan tentang tabiatnya. Kalau orang itu sampai berbicara berkepanjangan, bukankah berarti membutuhkan waktu? Ia mengharapkan dirinya sendiri dapat memulihkan tenaganya. Memperoleh pikiran demikian, ia harus dapat mengulur waktu. Ah, iya. Tapi jangan bermimpi engkau akan bisa menggunakan waktu untuk memulihkan tenagamu, sahut Suryakusuma dengan tersenyum mengejek. Mendengar kata-katanya, Tatang Sontani mengeluh. Makinya dalam hati, setan ini cerdik juga. Lalu berkata seolah-olah tidak memedulikan, kalau engkau seorang laki-laki apa sebab tak berani merebut secara ksatria. Dengan mata berapi-api Suryakusuma menarik celana panjangnya. Dan nampaklah kedua kakinya sebatas paha bersambung bambu. Bagus Boang lebih kuat dariku, sahut Suryakusuma. Kemudian mencak-mencak. Satu kali aku menantang dia, aku kena dikalahkan. Aku pergi mencari guru pandai. Masih saja kalah. Dan pada pertarungan yang ketiga kalinya, aku merasa tak pantas lagi hidup dalam dunia. Kakiku patah dan terpaksa guru memotong kakiku untuk merebut umurku. Sekarang, lihat. Dengan mata berapi-api, ia merobek celana panjangnya. Dan nampaklah kedua kakinya sebatas paha bersambung bambu. Patah kaki, buntung kaki, muka rusak, isi perut keluar, bukankah suatu kejadian lumrah dalam suatu pertarungan? Apakah yang kau sesalkan? Ujar Tatang Sontani. Sudah tentu aku bersakit hati. Lantaran aku tiada mempunyai muka lagi untuk melihat Ratna Permanasari. Hidup begitu apa untungnya, sahut Suryakusuma dengan suara bergemetaran. Meneruskan, semenjak itu, aku bersumpah tak mau hidup dengan dia berbareng dalam jagat ini. Aku bertapa berpuluh tahun lamanya. Bertapa sambil mencari akal. Lalu aku mendengar kabar, Bagus Boang mendirikan suatu himpunan dengan tujuan hendak meruntuhkan tahta kerajaan Banten. Mendengar kabar ini, terus terang saja aku bertambah berkecil hati. Agaknya susah sekali aku melaksanakan angan-anganku. Lantaran dia nampak makin gagah. Tapi Tuhan Maha Adil. Akhirnya ku dengar dia musnah tiada kabarnya. Nah, inilah kesempatan sebaik-baiknya untuk membalas dendam. Bagus Boang tanpa himpunan Sangkuriang apalah artinya dalam sejarah dunia. Maka seluruh perhatianku kupusatkan untuk membasmi habis himpunannya. Mula-mula tak gampang dapat kuwujudkan, karena pendekar himpunan Sangkuriang ternyata pendekar-pendekar pilihan. Tak tahunya kalian berpecah-pecah. Inilah suatu bukti, bahwa Tuhan selalu membantu manusia baik hati. Kentutmu, potong Surawijaya di kejauhan. Kini jerih payahku diridhoi Tuhan benar-benar. Oh Tuhan terima kasih. Tapi sayang, mengapa Bagus Boang sudah mampus? Coba kalau belum mampus, kayak apa tampangnya? Aku kepingin melihat. Ah, Bagus Boang. Kenapa kau tak mau menunggu? Kau memang bangsat. Dan tiba-tiba Suryakusuma menangis menggerung-gerung. Setelah puas lalu mengumpat lagi, Bagus Boang anak setan. Bagus Boang bangsat. Baru sampai di situ, tiba-tiba ia menjerit tertahan. Punggungnya kena gaplok dan ia terjungkal di lantai. Secepat kilat ia menoleh. Ternyata ia kena pukul Dadang Wiranata dengan pukulan saktinya Aji Gineng. Terus saja ia membalas. Karena tenaga Dadang Wiranata belum pulih, ia kurang gesit. Dengan tepat pukulan Suryakusuma menghantam dadanya. Dan Dadang Wiranata terguling tanpa bersuara. Dadang Wiranata sesungguhnya seorang pendekar yang cerdik. Ia bisa berpikir jauh dalam keadaan terjepit. Tatkala kena dilukai Suryakusuma dengan pukulan gelap, ia jatuh tanpa dapat membalas. Tetapi tenaga saktinya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya.
Meskipun habis mengadu tenaga sakti melawan Tatang Sontani dan sebelumnya terluka pula oleh suatu racun, namun masih saja ada sisanya. Sadar bahwa ia takkan mampu bergebrak dengan Surya Kusumah, berpura-puralah dia jatuh pingsan menunggu saat yang tepat. Ia melihat Surya Kusumah menangis menggerung-gerung. Hatinya terkesiap, inilah saat yang sebaik-baiknya. Begitu Surya Kusumah mulai mengumbar ganjalannya, terus saja ia melesat menghantamkan Aji Gineng dengan tenaganya yang penghabisan. Surya Kusumah adalah adik Ratu Bagus Boang. Dengan sendirinya tangguh luar biasa. Namun begitu kena pukulan Aji Gineng, masih saja kekebalan dirinya tak mampu menahan. Secara untung-untungan ia membalas. Pukulannya ternyata tepat mengenai dada Dadang Wiranata. Bagus. Kau bangsat bermaksud hendak gugur bersama aku bukan? Jangan mimpi, bentak Surya Kusumah. Mendadak saja kepalanya pusing dan penglihatannya berkunang-kunang. Suatu hawa yang dingin luar biasa menyerang ulu hatinya. Dadanya serasa mau meledak. Maka cepat-cepat ia menguasai mulutnya dan duduk bersimpuh menenteramkan diri. Dengan demikian di dalam ruang perjamuan yang terletak di paseban gedung markas besar Himpunan Sangkuriang menjadi sunyi tegang. Masing-masing lagi berlomba menghimpun tenaga saktinya kembali. Hanya Dadang Wiranata yang terlalu parah luka dalamnya, sampai napasnya kempas-kempis seperti sebuah pelita nyaris kehabisan minyak. Sebaliknya meskipun tenaga saktinya yang paling lemah Manik Angkeran menderita luka paling ringan. Selagi mereka belum bisa berkutik, ia sudah dapat bergerak. Melihat hal itu, timbullah harapan dalam hati Tubagus Simuntang. Terus saja ia menyeru, adikku yang baik. Kau sudah dapat bergerak. Itulah bagus. Tadi kulihat engkau sudah berani menegur kunuk itu tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Itulah suatu tanda bahwa budimu luhur. Kini jiwa kami terancam bahaya. Kau tolonglah kami. Kalau tidak kami akan hancur lebur. Bagaimana caraku menolong? Sahut Manik Angkeran. Kau hantam jahanam itu, dia pasti mampus. Tenagaku tak ada lagi. Aku hanya bisa bergerak. Untuk memukul orang, rasanya tak mungkin. Kalau begitu, carilah sebuah tongkat. Pukul kepalanya 100-200 kali tak mengapa, asal dia lantas mampus. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Mengapa tak boleh? Tubagus Simuntang menebak-nebak. Aku seorang tabib. Seorang tabib tidak boleh membunuh. Apalagi membunuh seseorang yang lagi menderita luka. Tubagus Simuntang terhenyak sejenak. Lalu tersenyum memaklumi. Katanya mengalah, adikku yang baik. Kau memang berbudi luhur. Tetapi engkau sedang menghadapi seorang jahanam. Kau harus bertindak tegas. Tidak. Aku. Manik Angkeran bingung, ia tahu, Surya Kusumah berhati keji dan jahat. Dia sendiri merasakan bogem mentahnya. Kalau saja tidak dihalang-halangi Tatang Sontani, nyawanya sudah berada di alam baka. Namun untuk membunuh seseorang yang sedang luka parah, benar-benar bertentangan dengan undang-undang tabib. Kaget luar biasa adalah Surya Kusumah. Lantaran perhatiannya terpusat kepada ketujuh tokoh Himpunan Sangkuriang dan terbenam dalam kisahnya sendiri, ia sampai melupakan pemuda cilik itu. Tadinya ia mengira bahwa pemuda itu pasti takkan tahan membendung apalagi mengusir pukulan saktinya. Mengingat tenaga jasmaninya sangat lemah dibandingkan dengan yang lain. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Manik Angkeran adalah murid seorang tabib sakti. Dengan sendirinya paham akan lika-liku rahasia ketabiban. Begitu kena pukulan, tahulah dia bagaimana cara mengatasi tenaga sakti lawan yang merayap ke dalam urat nadinya. Meskipun tenaga saktinya lemah, berkat pengetahuannya ternyata dialah yang paling bisa menolong diri. Sekarang Surya Kusumah mendengar percakapannya dengan Tubagus Simuntang. Keruan saja, hatinya tergetar. Waktu itu dia sedang berkutat mengusir tenaga sakti Aji Gineng yang dingin luar biasa. Hampir-hampir dia berhasil. Sayang lantaran terkejut tenaga pendorongnya lantas buyar. Dan seperti seekor burung kena tembak sayapnya, ia jatuh terkulai menelungkupi lantai. Adikku, kata Tubagus Simuntang. Manusia jahanam itu berjiwa keji. Kalau kau membiarkan dia hidup, berarti puluhan ribu orang mati tak terkubur. Sebaliknya, kalau kau membunuhnya, berarti kau telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Manakah yang lebih berharga?
Nyawa satu orang yang berhati keji atau puluhan ribu nyawa yang tak berdosa? Hebat ucapan Tubagus Simuntang, sampai hati Manik Angkeran terguncang. Dan mendengar ucapan yang berbisa itu, Surya Kusuma memaksa diri untuk berbicara. Katanya, adik cilik, dengarkan. Tadi aku hanya menyentuhmu. Itu suatu bukti bahwa tiada niatku hendak mencelakai dirimu. Apalagi membunuhmu. Sekarang engkau hendak membunuh seorang yang lagi menderita luka berat. Engkau seorang calon tabib sakti, masakan akan membunuh seorang yang sedang luka berat. Bukankah kau kelak bakal ditertawakan oleh manusia di seluruh jagat? Kentut! Kentut, maki Otong Surawijaya dengan mendongkol. Kau mengaku sebagai adik Gusti Ratu Bagus Boang. Tapi ternyata sepak terjangmu seperti bumi dan langit. Kau main gelap. Menyerang dari belakang punggung. Apakah perbuatan begitu tidak bakal ditertawakan oleh manusia seluruh jagat? Kau memang bangsat pintar putar lidah. Mendengar ucapan Otong Surawijaya, Manik Angkeran seperti tersadar. Ia mencoba berdiri, tapi terjatuh kembali. Dan ketujuh raja muda himpunan Sangkuriang, diam-diam mengeluh. Mereka sadar bahwa untuk menolong keselamatan jiwa dan himpunan Sangkuriang tidak boleh menyandarkan harapannya kepada orang lain. Satu-satunya jalan harus dapat menghimpun kembali tenaga saktinya yang lenyap berguguran kena pukulan Aji Narantaka. Tetapi mereka sadar pula, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan gegabah serta-merta memaksa diri. Akibatnya malahan menjadi runyam. Ratna Bumi yang terkena betisnya, berusaha dengan sekuat tenaga hendak mendahului pulihnya tenaga saktinya Surya Kusuma yang kena pukulan sakti Aji Gineng. Tapi setelah beberapa kali mengatur pernapasannya, ia merasa diri gagal. Maka harapan satu-satunya ialah, moga-moga ada salah seorang bawahan yang kebetulan menjenguk ke Paseban. Sebab ia melihat Manik Angkeran benar-benar kehilangan tenaga. Akan tetapi setelah ditunggu sekian lamanya, tetap sunyi. Tanda-tanda bakal ada seseorang yang datang tiada sama sekali. Sebaliknya Surya Kusuma berpikir lain. Ia tak usah khawatir bakal ada seseorang yang datang menjenguk Paseban. Sebab selain sudah terjaga, ia sudah membersihkan terlebih dahulu. Satu-satunya jalan untuk mengulur waktu ialah dengan mencoba. Adik kecil. Selama hidupku tak pernah aku bermusuhan dengan dirimu. Ya, bukan. Mengapa engkau berniat hendak membunuh aku? Bukankah itu suatu karma? Ingat, bahwa di atas kita ada Tuhan yang selalu mengawasi perbuatan kita. Kentutmu, maki Otong Surawijaya. Tetapi ucapan Surya Kusuma benar-benar meresap ke dalam lubuk hati Manik Angkeran, sehingga pemuda itu jadi bersangsi. Melihat demikian, Tubagus Simuntang cepat-cepat berkata, adik, dalam dunia ini, memang banyak orang bermulut manis. Lain di mulut, lain di hati. Coba pikir. Jahanam itu bisa ngomong perkara karma dan Tuhan. Tapi nyatanya, dia sendiri mau menyembelih kita. Kau bisa percaya akan kejujurannya. Dan demikianlah dengan napas tersengal-sengal kedua belah pihak berusaha sekuat mungkin untuk menanamkan pengaruh dalam lubuk hati Manik Angkeran. Yang tercebur dalam kesangsian luar biasa ialah Manik Angkeran. Ia bingung dan tak tahu apa yang paling baik untuk dilakukan. Mendadak suatu pikiran menusuk benaknya. Lalu berkata, Paman Tubagus Simuntang, bagian manakah yang kena pukulan orang itu? Tubagus Simuntang tercengang sejenak. Minta keterangan, mengapa engkau membicarakan soal yang tidak penting? Aku akan menolongmu. Dengan begitu, engkau bisa melakukan maksudmu. Aku seorang tabib. Selama hidupku aku bersumpah takkan membunuh orang. Kembali lagi Tubagus Simuntang tercengang sejenak. Akhirnya berkata dengan menghela napas, adikku, tak gampang-gampang engkau dapat mengatasi pukulan jahanam itu. Seumpama dapat, pastilah akan membutuhkan waktu lama. Ia berdiam menimbang-nimbang. Katanya di dalam hati, tapi baiklah kuturuti saja maksud baiknya. Kalau dia merasa senang, mungkin aku berhasil membujuknya. Setelah memperoleh keputusan demikian, dengan tersenyum ia berkata, baiklah, adikku. Mari, tolonglah aku. Dengan merangkak-rangkak, Manik Angkeran menghampiri. Setelah mendengarkan keterangan Tubagus Simuntang tentang akibat pukulan sakti Aji Narantaka, ia segera memijit-mijit kempungan, pinggang dan lubang syaraf. Memang Tubagus Simuntang merasakan suatu kelegaan, tetapi tenaga Manik Angkeran terlalu lemah sehingga hampir-hampir tak terasa perubahannya.
Selagi demikian, terdengarlah suara Tatang Sontani. Adik kecil, engkau memang seorang pemuda yang berbudi luhur. Aku percaya, kau pasti berhasil menolong Tubagus Simuntang. Hanya saja, waktunya begini sempit. Nah, begini saja. Memang tak patut seorang tabib sampai membunuh orang. Sekarang maukah engkau menolong kami dengan perbuatan lain? Manik Angkeran menoleh. Menyapa, apa, itu? Bakarlah rumah-rumah di seberang itu. Manik Angkeran heran. Menegas lagi, mengapa dibakar? Tatang Sontani menimbang-nimbang sebentar. Lalu meyakinkan, jahanam itu hendak membakar rumah kita. Daripada dibakar olehnya, bukankah lebih baik terbakar oleh perintahku? Mendengar keterangan Tatang Sontani, Surya Kusumah tertawa gelak. Katanya, bagus. Nah, bakarlah. Begitu api menyala, pastilah seluruh pasukanku akan meluruk kemari. Sebab memang itulah tanda sandiku. Jangan dengarkan ocehannya, sambung Dwi Jendra. Pendekar ini segera dapat menangkap maksud Tatang Sontani. Lakukan perintah Tatang Sontani. Manik Angkeran menatap wajah Tatang Sontani mencari keyakinan. Ya, benar. Bakarlah. Jahanam itu bilang bahwa pasukannya akan tiba. Sebaliknya apabila pasukan kita bertuju melihat api menyala pastilah akan datang pula. Dengan demikian, engkau berjasa menolong kami. Nah, berangkatlah. Sekarang Manik Angkeran tidak ragu-ragu lagi. Dengan memaksa diri ia berdiri. Kemudian berjalan tertatih-tatih. 2-3 langkah maju, ia jatuh tersungkur. Tapi berdiri kembali. Begitulah berulang-ulang terjadi, sampai ia hampir melewati ruang paseban. Selamat adikku. Sementara ini, biarlah aku melakukan nasihatmu memijit-mijit kempungan, pinggang dan lubang syaraf, seru Tubagus Simuntang menyenangkan hati pemuda itu. Sekarang di dalam ruang paseban benar-benar terjadi suatu lomba pemulihan tenaga sendiri. Tatang Sontani, Dwi Jendra, Walisana, Ratna Bumi, Otong Surawijaya, apalagi Dadang Wiranata tidak mempunyai harapan untuk bisa memenangkan perlombaan itu. Yang ada harapan besar, hanyalah Tubagus Simuntang lantaran telah menerima petunjuk Manik Angkeran. Tapi tenaganya terlalu lemah bila dibandingkan dengan Surya Kusumah. Dengan demikian, keadaannya tetap mengkhawatirkan. Tak lama kemudian, malam hari tiba dengan diam-diam. Suasana dalam ruang paseban benar-benar menegangkan urat syaraf. Sebab selain menjadi gelap gulita, mereka semua sedang mempertaruhkan jiwanya. Di tengah kesenyapan itu, tiba-tiba terdengar suara Tatang Sontani. Tubagus Simuntang, kau tadi sudah bersentuh tangan dengan bocah itu. Apakah dia masih mempunyai tenaga untuk membakar rumah? Lagi pula siapakah dia sebenarnya? Tubagus Simuntang menjenak napas. Seperti terpaksa ia menyahut, meskipun tidak bertenaga lagi, tetapi kalau hanya menyulut api masakan tak mampu. Soalnya, di manakah dia akan memperoleh lentikan api? Ia berhenti dengan hati bersedih. Berkata lagi, tentang asal-usul bocah itu, sebenarnya aku sendiri kurang terang. Melihat gerak-geriknya, dia memiliki warisan ilmu perguruan Sadewata. Caranya dia lari mengingatkan aku kepada Dyah Kartika. Dia ku ketemukan selagi berdiri terlongong-longong mencari seorang kemenakan perempuannya yang dibawa lari oleh salah seorang bawahan kita. Siapa namanya, tak terang. Hanya saja, kalau dia berhasil melakukan perintahmu, maukah engkau menolong aku mencarikan kemenakannya? Tatang Sontani tak menyahut. Pikirannya kusut. Ia kenal siapakah Dyah Kartika. Dialah murid seorang pertapa sakti bernama Sadewata. Dia sendiri termasuk salah seorang anggota Himpunan Sangkuriang. Tetapi dua saudaranya yang lain, terang-terangan berpihak kepada musuh. Tadi, pemuda itu menyebut diri sebagai murid seorang tabib sakit. Bukankah tabib sakti itu si Maulana Ibrahim? Pada saat itu, mendadak ia melihat kejapnya letikan api. Dan tak lama kemudian, gelap malam di luar paseban menjadi cerah berjilatan. Api! Api, seru Tubagus Simuntang. Kalau begitu. Ya, aku akan membantumu. Tak peduli dari mana asal-usul bocah itu, sambung Tatang Sontani. Hatinya penuh dengan harapan. Andangkara. Makin lama, api makin menjalar hebat. Rumah di sebelah gedung markas besar nyaris habis.
Sekarang bahkan merembet ke perumahan di sampingnya. Asap bergulungan memasuki gedung markas besar sehingga menyekat pernapasan. Dalam ruang paseban tempat perjamuan makan, bertambah pekat. Sekonyong-konyong nampaklah suatu letik api. Dan pelita yang berada di dinding sebelah menyala terang. Siapakah yang menyalakan? Hati ketujuh tokoh himpunan Sangkuriang mencelos dengan berbareng. Karena yang menyalakan tak lain ialah Surya Kusuma. Ternyata dia sudah memperoleh tenaganya kembali. Nah, sekarang datanglah saatnya. Aku mau melihat kalian mampus di tengah ruang yang menyala terang. Dengan begitu mata kalian akan bisa menyaksikan suatu tontonan yang menarik, kata Surya Kusuma dengan tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar pulih seperti sedia kala. Matanya nampak berseri-seri dan ia terus berjalan mengitari dinding ruang paseban menyalakan pelita-pelita besar. Tak lama kemudian terdengarlah suatu hiruk-pikuk sangat ramai. Suatu pertempuran terjadi di luar halaman. Meskipun demikian, Surya Kusuma tak nampak terpengaruh. Malahan ia seperti memperoleh tambahan semangat. Nah, akhirnya dia berkata memutuskan. Siapakah yang harus berangkat dahulu? Tatang Sontani dan kawan-kawannya mendongkol. Hatinya penuh penasaran. Memang mereka semua tahu bahwa Surya Kusuma akan pulih tenaganya terlebih dahulu. Hanya saja tak pernah mengira akan secepat itu. Menurut perhitungan paling tidak akan membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Dengan demikian, harapan untuk memperoleh bantuan boleh dipastikan. Baiklah kau boleh mencincang atau membakar kami hidup-hidup, kata Tatang Sontani. Hanya saja tolong terangkan apakah racun yang mengeram dalam diri Dadang Wiranata berasal darimu. Sudah tentu. Apakah kalian tak bisa menduga, sahut Surya Kusuma senang, ia maju selangkah mendekati Otong Surawijaya. Itulah racun Panaitan yang termasyur. Tidak berbentuk dan tidak bersuara. Aku hanya cukup menghembuskan dari sebatang pipa. Barang siapa kena racun itu, dia akan mati terhisap perlahan-lahan. Dan siapa yang berani mencoba menolong, dia akan kena hisap pula. Hebat, terlalu hebat. Biarpun dewa tidak bakal bisa menolong. Kentutmu, lagi-lagi Otong Surawijaya memaki. Kau memang laki-laki gagah. Perlu apa kau meracun rekanku yang selamanya tidak pernah berlaku curang? Surya Kusuma tertawa terbahak-bahak. Katanya, kau memang manusia goblok. Kalau dia kuracuni, bukankah kalian akan datang menolong? Dengan begitu, bukankah akan memudahkan pekerjaanku membasmi himpunan kalian? Kau memang manusia berotak udang. Nah, berangkatlah kau terlebih dahulu ke neraka. Aku sebal melihat tampangmu. Setelah berkata demikian, Surya Kusuma melesat menghampiri Otong Surawijaya. Dengan sekali pukul ia hendak memampuskan manusia bermulut jahil itu. Tak terduga, pendekar itu termasuk manusia tak gentar menghadapi maut. Begitu merasa dirinya terancam, mendadak saja dalam 1000 kerepotan timbullah akalnya. Mulutnya terus saja menyemprotkan liur dan ludahnya dengan bersamaan. Terpaksalah Surya Kusuma mengurungkan pukulannya, karena perlu mengelak dahulu. Dia tahu meskipun hanya liur dan ludah tetapi kalau disemprotkan oleh seorang yang memiliki tenaga sakti akan merupakan senjata bidik yang ampuh pula. Mulutmu itu memang jahil. Biarlah kusumpali dulu, maki Surya Kusuma. Dia terus merobek bajunya. Lalu disambitkan tepat mengenai pinggir mulut Otong Surawijaya. Otong Surawijaya tak dapat berbuat lain kecuali mencoba mengelak dengan melengos. Namun hal itu sudah diperhitungkan Surya Kusuma. Begitu dia melengos, Surya Kusuma terus menerjang sambil menghantam. Pada saat pukulannya akan tiba di atas kepala Otong Surawijaya, suatu kesiur angin memotong dari samping. Secara otomatis tangan kirinya menyodok. Suatu bayangan terpental di udara, dialah Tubagus Simuntang. Oleh petunjuk Manik Angkeran, diam-diam Tubagus Simuntang berhasil mengumpulkan tenaganya kembali. Sayang, tenaga sakti dalam dirinya sudah terkuras habis. Walaupun demikian, dibandingkan dengan teman-temannya, ia lebih beruntung. Menurut perhitungan pada esok fajar hari ia sudah akan memperoleh kesegarannya kembali. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Melihat Otong Surawijaya terancam maut, tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, lantas saja melesat memotong pukulan Surya Kusuma. Sudah barang tentu, tenaga saktinya kalah jauh dengan Surya Kusuma. Itulah disebabkan, lantaran dia belum pulih benar-benar. Dan begitu kena gempuran tangan kiri Surya Kusuma, tubuhnya melayang tak ubah sebuah bola kena dilontarkan.
Selagi melayang di udara, suatu kesiur angin dahsyat luar biasa menghantam dari arah punggungnya, ia terus menangkis. Tahu-tahu ia terpental lagi sampai keluar paseban. Ia heran terlongong-longong. Siapakah yang memiliki tenaga dahsyat itu? Berbareng dengan melontakkan darah, ia melihat suatu bayangan dalam keadaan remang-remang. Hai! Bukankah orang itu pula yang ikut berlari-larian mengejar asap kuning yang disulutnya untuk mempermainkan Edoh Permanasari dan anak-anak Mandalagiri? Ya, dialah Sangaji. Pemuda itu terkesiap melihat ketangguhan Tubagus Simuntang. Melihat jubah usangnya terus saja ia berkata gugup, maaf, bukankah Tuan yang mengocok Edoh Permanasari? Setelah berkata demikian, Sangaji menyalurkan tenaga saktinya lewat punggung Tubagus Simuntang. Pendekar ini benar-benar terhenyak. Ia tak tahu bahwa Sangaji pun melihat dirinya pula. Tatkala hendak mengadakan suatu reaksi, tiba-tiba dadanya terasa longgar. Suatu hawa yang nyaman luar biasa merayap masuk. Kau siapa? Ia memaksa berbicara. Sangaji telah memperoleh pengalaman pahit. Segera ia mengeluarkan logam tanda undangan yang diterimanya dari Suhanda. Ah, Tubagus Simuntang kaget. Suatu sinar harapan membersit dari hatinya. Kalau begitu, lihat tolong. Aku akan bisa menolong diriku sendiri. Sangaji melemparkan pandang ke arah paseban. Ia melihat seorang laki-laki berdiri bengong. Berdiri mengawaskan dirinya, di antara 6 orang yang rebah di atas lantai. Teringatlah dia bahwa kepada kata-kata Inu Kertapati dan Sidi Mantera mengkhawatirkan keadaan pemimpin-pemimpinnya. Apakah orang itu yang melukai pemimpin-pemimpin himpunan Sangkuriang dengan racun seperti yang dialami sebentar tadi? Mendadak ia melihat laki-laki itu seperti tersadar. Tangannya diayun. Terang sekali hendak membunuh mereka seorang demi seorang, memperoleh kesan demikian, secepat kilat ia melesat sambil menggempur. Ilmu sakti Sangaji sudah tak dapat diukur lagi tingginya. Ilmu itu mempunyai kemungkinan-kemungkinan di luar nalar manusia. Gerakan ayunan Surya Kusuma sudah cepat. Tapi ilmu sakti Sangaji lebih cepat lagi, meskipun terlontar dari jarak jauh. Kelihatannya terlambat, tapi nyatanya tiba mendahului. Tiba-tiba saja, Surya Kusuma tergetar mundur. Ia kaget berbareng bertahan. Justru pada saat itu, ia seperti kena dorong suatu tenaga dahsyat. Sekarang dari kaget berubah menjadi heran. Akhirnya terpaku keheran-heranan dengan mata penuh selidik. Heran. Selagi tinggal menunggu waktu hancurnya, mengapa muncul seorang pemuda cilik yang bertenaga begitu hebat? Pikir Surya Kusuma. Dasar licin, terus saja ia mengambil keputusan. Baru saja aku kena dilukai Dadang Wiranata. Tenagaku belum pulih seluruhnya. Dan pemuda itu nampaknya tidak berada di bawah mereka. Baiklah ku pergi dahulu. Memang himpunan Sangkuriang masih mempunyai bintang, katanya di dalam hati. Lalu memutar tubuh dan melesat hilang di dalam kegelapan. Melihat Surya Kusuma melarikan diri, Sangaji tak ragu-ragu lagi. Pastilah orang itu yang melukai pemimpin-pemimpin himpunan Sangkuriang dengan racun. Kalau bukan dia, setidak-tidaknya kawan orang yang berpakaian mewah tadi. Ia paling benci kepada orang yang menggunakan racun. Itulah disebabkan, lantaran gurunya hampir mati kena racun dan pukulan gelap. Hatinya lantas jadi panas. Tanpa berpikir panjang lagi, ia melesat mengejar. Di hadapannya menghadang suatu lapangan terbuka yang dipagari dinding gunung. Suasananya hening senyap. Bulan yang menebarkan cahaya remang-remangnya menambah suatu kisah sendiri. Kabut gunung mulai menyelimuti persada bumi pula. Mengejar seseorang dalam keadaan demikian sebenarnya banyak bahayanya. Apalagi orang seperti Surya Kusuma. Pastilah orang demikian mempunyai kesempatan bagus untuk menyerang secara gelap. Namun Sangaji tak memedulikan semuanya itu. Ia bertekad penuh hendak mengejar. Asalkan aku selalu berjaga-jaga, masakan aku sampai kena diserang secara gelap, pikirnya. Dan ia menajamkan inderanya. Sekonyong-konyong ia seperti melihat berkelebatnya suatu bayangan. Terus saja ia memburu. Ternyata orang itu menyelinap ke dalam gua. Dengan melindungi mukanya ia menerobos masuk. Tak mau ia kehilangan waktu lagi. Mendadak saja, dinding di depannya ambrol. Keruan saja ia kaget bukan kepalang. Cepat ia menjejak dan melesat keluar. Tepat pada saat itu sebuah batu besar menggelinding dari atas menutupi mulut gua. Sungguh berbahaya.
Sang Haji mengeluh. Dan pada saat itu ia mendengar suara tertawa perlahan-lahan melalui dada. Hatinya jadi geram. Terus saja ia melesat ke arah suara itu. Betapa gesit dan cepat gerakan Sang Haji susah dibayangkan. Namun manusia itu lebih cepat lagi. Tahu-tahu Sang Haji menumbuk batu. "Bocah, dengan kau aku tidak bermusuhan. Apa sebab engkau mengubar-ubar aku?" kata orang itu yang bukan lain adalah Surya Kusumah. Dia sudah berada di atas suatu ketinggian. Maka tahulah Sang Haji, bahwa Surya Kusumah tadi pasti menyelinap ke sebuah gua atau lorong rahasia yang belum diketahui. Hatinya lantas saja menjadi penasaran. Di dekat sebuah batu besar ia berhenti menyelidiki. Ia mencoba mendorong dengan menggunakan tenaga 6 bagian. Batu itu ternyata dapat digesernya. Melihat sebuah terowongan, segera ia menambah tenaga. Batu itu terus tergeser dan menggelinding ke bawah. "Hebat! Sungguh hebat," kata Surya Kusumah di atas. "Memiliki tenaga begitu, tidaklah mudah. Semasa mudaku seumurmu, aku belum becus mengangkat diriku sendiri. Tapi kau, HM, apakah tidak sayang membuang nyawa sia-sia?" Hati Sang Haji terkesiap. Teringat akan kekejian lawan, ia tak berani berlaku sembrono. Pikirnya, rupanya dia sudah mengenal jalan. Kalau aku masuk, jangan-jangan aku terjebak di dalamnya. Bukankah aku lantas menjadi seekor binatang kurungan? Ia menyabarkan diri. Di luar kesadarannya ia membayangkan Titisari yang cerdik. Kalau Titisari menghadapi soal macam begini apakah yang akan dilakukan, pikirnya. Bersambung ke bab 135. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.